Hari ini ada orang yang akan mendapatkan pembaptisan. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa mendapatkan jawaban? Saudara harus temukan alasannya. Di dalam Alkitab kita bisa melihat Tuhan memberi jawaban kepada Musa untuk mengubah masa. Bagaimana caranya? Saudara harus temukan. Hari ini ada orang yang ikut bersama namanya Yohanes. Dia adalah orang yang bekerja di media di bagian Perancis. Bagaimana caranya bisa mengubah Perancis dan juga Eropa? Kita harus temukan jawaban itu di dalam Alkitab. Memang ini adalah bukan firman saya, tetapi coba dengar baik-baik. Saudara mendapatkan pembaptisan, itu sangat berarti dan penting. Mendapatkan baptis itu sangat penting. Apa itu pembaptisan sehingga itu penting? Banyak orang bergereja, tetapi kenapa tidak bisa mendapatkan jawaban? Iya kan, mereka tidak mendapatkan jawaban kan? Bahkan lebih parah daripada orang tidak percaya keadaannya. Jadi kita harus temukan kembali. Karena itu mungkin firman hari ini mungkin sangat penting, tetapi juga agak susah. Kenapa? Kalau banyak gereja berkumpul, mereka mengatakan seperti ini. Mari kita jadi satu. Jadi hari ini pun dikatakan kita harus mencapai oneness, yaitu mencapai kesatuan. Tetapi kenapa? Kenapa tidak bisa terjadi? Karena tidak bisa. Jawaban ini kita harus miliki sebelumnya. Musa sudah mendapatkan jawaban, tetapi kenapa tidak dengan saya? Saya sudah temukan itu dan mulai hari itu sampai hari ini saya mendapatkan jawaban. Tuhan yang berkarya di atas Daud, kenapa tidak kepada saya? Kenapa begitu banyak gereja di luar sana tapi tidak ada perubahan? Apa kesalahannya? Di mana kesalahannya? Saya sudah Kristen, sudah generasi ketiga dan sudah berkristen seumur hidup, tetapi kenapa? Apa salahnya, masalahnya? Gereja seharusnya berkembang untuk menginjil ke seluruh dunia, tetapi kenapa kenyataannya gereja masih kecil dan tidak bertenaga? Kalau itu pun saja bahkan lebih mending. Tapi masalahnya lagi, kenapa banyak maut? Saudara tahu. Jadi kita mendapatkan kutukan dan pribadi kita semakin jatuh. Hari ini kita harus temukan jawaban dari ini. Saat saudara menemukan jawaban penting ini, jawaban akan datang. Ini sangat yakin. Apa alasannya? Kenapa? Karena kita yang menjadi bos di dalam kita. Kalau diri kita yang menjadi bos, apa yang terjadi adalah manusia sejak lahir mereka membawa masalah Kejadian pasal 3. Kalau itu mereka tidak bisa keluar dari sana. Kalau kita memang menjadi bos diri kita, itu bahaya. Dunia mengatakan kehidupan kamu adalah bos, kamunya bos, kehidupanku aku yang menjadi bos. Memang mungkin benar. Saya bisa melakukan sesuka dengan hati saya. Tapi para pendeta pun melakukan seperti ini. Banyak penatua semuanya berkehidupan seperti ini. Bahwa akulah bos kehidupan saya. Saya lakukan apapun yang saya inginkan. Apakah ini benar? Semua beriman seperti ini. Dan disinilah masalah itu terletak. Ini adalah hal yang sangat serius. Hari di mana kita sadar ini, kita harus tahu kalau kita yang menjadi bos, kita akan di dalam Kejadian pasal 3 seumur hidup. Kejadian pasal 3 itu adalah kasus yang sangat menakutkan dan serius. Kalau gitu, apa itu bos?
Bos itu maksudnya ini handuk ini punya saya bosnya. Saya bisa melakukan sesuka hati saya. Itulah yang dimaksud bos di sini. Tapi apakah saudara bisa melakukan sesuka hati saudara? Kalau tidak, itu berarti saudara bukan bos, dan di sinilah kesalahpahaman itu terletak. Dan dari sinilah masalah dimulai dan semua dunia tidak bisa berkembang. Karena itu peperangan pun terjadi. Dan juga teror. Juga pembunuhan. Juga ada perampokan. Itu karena kita sendiri yang mau jadi bos. Maksudnya bukan Tuhan yang menjadi bos di dalam kehidupan ini. Dan itu yang menyebabkan begitu banyak kesulitan. 5 orang yang mengatakan dirinya bos berkumpul tidak bisa menjadi satu. Secara kekal tidak memungkinkan. 2 orang suami istri yang menjadi dirinya bos, mereka akan seumur hidup bertengkar. Kalau kita yang menjadi bosnya, kita akan diikat oleh setan langsung. Apakah saudara tangkap maksudnya? Hanya kita yang mengajarkan ini dan tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Tapi banyak orang mengatakan kenapa begitu banyak agama? Kenapa banyak agama? Namanya saja banyak, tetapi intinya hanya satu, bahwa dirinya dia yang menjadi bos. Saya yang harus melakukan kebaikan. Saya harus menyerah. Saya harus memiliki semuanya. Saya harus mendapatkan jawaban. Saya harus berdoa. Saya harus melaksanakannya dan menantang. Hanya satu hal ini. Itu bukan Injil. Injil ini adalah mengubah bos dalam kehidupan kita. Apakah saudara tangkap maksudnya? Apakah penatua mengerti? Apakah semua para hamba Tuhan dan penginjil mengerti? Pengajaran inilah yang paling penting dalam Alkitab ini. Kita yang menjadi bos dalam kehidupan ini, itu berarti kita menjadi budaknya setan. Tidak bisa sukses. Apa dosa asli? Bahwa saya tidak percaya Tuhan. Itulah dosa asli. Apakah ada Tuhan? Saya tidak kenal Tuhan. Saya tidak perlu percaya. Saya tidak bisa percaya. Saya tidak dapat percaya. Itulah dosa asli. Iya kan? Ini masalah serius, dan itulah bagaimana kita bisa lihat diikat oleh setan. Kejadian pasal 3 kita bisa melihat kalau memakan buah ini bisa menjadi seperti Tuhan. Jadi kamu pun bisa jadi seperti Tuhan. Dan mereka tertipu dan memakannya. Dan di hari itu juga mereka diikat oleh setan. Mereka tidak bisa bahagia. Injil ini ke seluruh Eropa dan ke seluruh dunia, bahkan ke seluruh Indonesia kita harus sampaikan. Di hari di mana bos ini berubah. Hari pembaptisan adalah hari di mana bos di dalam kehidupan kita berubah. Bahwa Tuhan yang menjadi bos dalam kehidupan kita. Kalau gitu jawaban sejati akan datang. Bukan hanya jawaban saja, tetapi masalah dasar saudara akan selesai. Hari ini saudara harus tangkap 3 perjanjian. Pasal 1 ayat 21. Apa yang dimaksud di sana? Ayat 21 mengatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap negara yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Oh, Kristus ini yang menjadi bos dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang luar biasa. Yang pertama, yaitu ayat 21. Yesus mengatakan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan, gembala kalian adalah perampok dan pencuri.
신앙생활 열심히 하는 유대인 보고 너의 목자가 하나님이 아니고 절도와 강도다. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi yang beriman dengan rajin mengatakan bahwa gembala mereka adalah seorang pencuri dan perampok. 내 인생에 절도와 강도가 나의 주인이 되어 있으면 나는 행복할 수 없어. Kalau di dalam kehidupan kita pencuri dan perampok yang menjadi bos, kita tidak bisa bahagia. 강도를 위한 Kita sukses pun demi perampok ini. 내가 열심히 돈 벌다 그 도둑놈과 강도를 위해서 Kita rajin menghasilkan uang hanya untuk pencuri dan perampok. 이 말을 알아들어야 되는 겁니다. Saudara harus bisa tangkap maksudnya ini. 그게 아니고 모든 권세를 가진 분이 너의 주인이 되도록 인생을 바꾸라. Saudara ubah kehidupan saudara supaya yang memiliki semua kuasa di dunia ini yang menjadi bos dalam kehidupan saudara. Itulah 성경에만 기록. ayat 21. Hanya Alkitab yang memberitahu. 제일 중요한 성경에 어떤 이 문제가 남는 거니까요. 창세기 3장 사건이 더 있잖아요. Kasus yang paling besar di Alkitab adalah kejadian pasal 3 terjadi. 자, 여러분 아셔야 됩니다. 창세기 3장 사건이 뭔 거니까 네가 이 선악과를 먹으면 하나님처럼 되는 것이다. Saudara harus tahu kejadian pasal 3 ini apa, yaitu kalau memakan buah ini kamu pun bisa menjadi Tuhan. Itu isi cerita di sana. 순간 사단에게 잡혀. Saat mereka memakannya, mereka menjadi budaknya setan. Dan saudara harus tahu ini. Dan kejadian pasal 6, 내 인생은 내 마음대로 하는 거야. kehidupan saya lakukan sesuka hati saya. 끝없는 타락을 시작했어. Dan manusia mulai jatuh terus. 그때 Masanya Noah. 4절 5절에 보면 네피림 그 같은 사단입니다. 그 잡혀. Dan pada saat itu, di kejadian pasal 12 ada masa orang-orang raksasa. 바벨탑입니다. 하나님 필요 없다. 우리가 성공할 수 있다. 바벨탑 쌓자. 이때 사단에게 잡히죠. Dan masa menara Babel, yaitu mereka tidak perlu Tuhan. Mari kita membuat usaha kita sendiri membuat menara Babel. 절대로 이기지 못. Pada saat kita yang menjadi bos, kita tidak bisa menang akan apapun. 그 여러분 신앙생활은 간단합니다. 지구상에 종교는 두 개밖에 없습니다. 내가 주인이냐 하나님. Kehidupan beriman ini sangat sederhana, yaitu hanya dua agama saja di dunia ini. Apakah kita menjadi bos atau Tuhan yang menjadi bos? Itu saja. 이 말을 못 알아들으면 큰일 나요. Saudara harus bisa tangkap maksudnya ini, kalau tidak sangat bahaya. 신앙생활한 유대인 보고 예수님이 너의 목자가 절도요 강도였다. Karena itu kepada orang Yahudi yang beriman begitu rajin mengatakan gembala mereka adalah pencuri dan perampok. 자, 이러면요. 이 사단에게 속는 문화가 오는 거예요. Kalau begitu budaya di mana kita selalu ditipu oleh setan itu akan 그게 datang kepada kita. 16장 19장. Dan itu adalah kisah para pasal 13, 16, dan 19. Apakah saudara tangkap maksudnya? 그러면 그 주인에게서 오는 결말이 있어요. Ada hasil yang kita akan dapatkan dari bos tersebut, 속이는 자, 너의 아비 마귀. yaitu bapak kalian, seorang penipu. 세상 이럴 수가 있어. Bagaimana ini bisa terjadi? 눈에 안 보이게 사단에게 잡혀서 우리는 계속 끌려가는 거야. Kita tidak kelihatan di mata kita, tetapi terus dideret oleh setan, yaitu penipu. 있으면서 계속 끌려가는 Padahal kita bergereja, tetapi dideret terus oleh setan. 거기서 빠져나오라는 거야. Kita harus keluar dari sana. 바꾸라는 거야. Ubah bos saudara. 무슨 말을 알겠습니까? Apakah saudara tangkap maksudnya? 여러분, 종교와 복음은 그렇지 다른 거예요. Inilah bedanya agama dan Injil. 종교는 뭔가 하는 겁니다. Agama kita harus lakukan sesuatu dengan rajin. Manusia. 그거 아닙니다. Tapi Injil bukan itu. 우리를 찾아오시고. Tuhan yang datang kepada kita. 여러분, 어린 아이가 늪에 빠졌어요. Kalau misalnya seorang anak kecil jatuh ke rawa, 늪에 빠지면 못 올라옵니다. dia tidak bisa naik. 이 늪에서는 몸부림치면 칠수록 내려갑니다. Dia semakin berusaha keluar dari rawa, dia akan semakin masuk. 움직이면 내려가요. Mending dia diam, tapi kalau dia bergerak akan jatuh terus. 그때 왜 빠졌냐? Pada saat itu apakah kita harus katakan kenapa kamu jatuh? 조심하라고 하느냐? Bukankah kamu harusnya hati-hati? 어디서 빠졌냐? Bagaimana kok kamu bisa jatuh? Inilah hukum Taurat, ya kan? 네 힘으로 나와봐. Coba kamu keluar dengan sendiri dengan kekuatanmu. Ini adalah agama. 못 나옵니다. Dia tidak bisa keluar dari rawa itu. Anak kecil itu tidak bisa keluar dari rawa itu. 어른이 밧줄 땡기면 밧줄 잡아라. Seorang dewasa harus melemparkan tali supaya bisa keluarkannya. Dan tarik anak ini. Inilah keselamatan. Dan inilah Injil. Iya kan? 지금 상상외로 비참하다니까요. Jadi ini kita harus lihat. 오늘 여러분이 절도와 강도를 주인으로 모시고 있는 것을 바꾸는 날이 되길 바랍니다. Saya harus hari ini saudara ubah bos saudara yang tadinya pencuri ataupun perampok tetapi menjadi Tuhan. Ya, doa-doa. 그를 그 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨다. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberitakannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 참 주인이 바뀌는 날 만물의 근세를 가진 분이 여러분 머리로 여러분을
hari di mana saudara ubah bos saudara sebagai bos sejati, di mana dia yang memiliki segalanya akan datang di atas kepala kita. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Hari di mana kita mengubah bos kita, keturunan perempuan akan datang bagi kita dan menumbuhkan kepala setan. 살게 될 것이다. Saudara harus mengubah bos saudara. Kalau masuk ke bahtera kita bisa hidup. Apa maksudnya? 피 바르는 날 해방될 것이다. Di hari di mana kita mengecat darah domba, kita akan terbebas. 이 말을 못 알아듣거나 감동 없으면 틀림없이 여러분은 아직 구원 못 받아. Kalau saudara tidak bisa tangkap maksudnya ini dan tidak mengerti, berarti saudara belum mendapatkan keselamatan mungkin. 사단에서 못 받아. Kalau gitu kita tidak bisa keluar dari setan. 할수록 공부할수록 고생이라. Kalau gitu kita semakin rajin ataupun semakin rajin belajar, itu membuat kita lebih menderita. 예, 당연히 응답 와야 되는데 안 와. 불신자보다 더 안 와. Jawaban seharusnya datang, tetapi tidak datang. Bahkan lebih menyedihkan daripada orang tidak percaya. 고통스러워. Lebih menderita daripada orang tidak percaya. 불신자 실컷 놀고 지옥이나 가지. 우리는 지옥도 못 가고. Mending 고생만 되는 거예요. Mending orang yang tidak percaya dia main sesuka hati dan ke neraka, tapi kita tidak bisa main sesuka hati tapi menderita. 혼자 먹고 막 하이하고 우리는 맨정신으로 맨날 고생하다 죽어야 돼. Mending orang yang tidak percaya selalu mabuk-mabukan dan bermasalah, tetapi kita selalu bermasalah tanpa mabuk-mabuk. 이사야 7장 10절 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라고 하라. Yesaya pasal 7 ayat 14, seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamai Immanuel. Itu kita di hari di mana kita mengubah bos. 여러분의 주인이 되는 날 어떻게 여러분은 오른편에 Di hari di mana Tritunggal Tuhan ini menjadi bos kita akan diletakkan di mana? Di sebelah kanan Tuhan. 능력을 가지고 오는 이 세상보다 오는 세상을 통치한다. Dengan kuasa, dengan kemampuannya, dia akan memerintahkan dunia yang akan datang juga, bukan hanya dunia ini saja. 주의 이름이라. Dia adalah nama di atas segala nama. 우리 22절에 교회에 여러분의 머리가 되십니다. Dan di ayat 22, dia menjadi kepala gereja saudara. 엄청난 겁니다. Ini adalah hal yang luar biasa. 이게 교회입니다. Dan inilah gereja. 이걸 못 알아듣는 거는 교회 아닙니다. Kalau saudara tidak bisa mengerti, itu bukan berarti gereja. 어저께 우리 렘넌트 결혼식 그런 얘기했어요. Kemarin seorang remnant akan menikah dan saya mengatakan, 있으면 응답 오는 것이다. kalau di dalam Kristus akan ada jawaban. 안 그러면 가짜다. Tapi kalau tidak, itu berarti palsu. 가짜를 지고 있구나. Atau kita membawa palsu ini. 아니 교회 어떻게 앞으로 돼갑니까? 여러분 자꾸 가짜 얘기하지 말라니까요. 하나님이 여러분의 머리로 여러분을 책임지시고 인도하실 것이다. Jangan mengatakan yang palsu-palsu, tetapi Tuhan sebagai kepala gereja saudara akan bertanggung jawab dan memimpin saudara. 자꾸만 내가 주인이 내가 사단 밑에서 심부름하고 그거 가지고 목회하고 그거 가지고 당회하고 그거 가지고 교사하고 그거 가지고 찬양대하고 한단 말이에요. Kita terus diri kita yang menjadi bos, dan dengan kita yang menjadi bos kita melakukan paduan suara, melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi gembala Tuhan, itu membuat susah. Oh, hari ini kok pendeta berteriak-teriak ya? 수십 년 동안 내가 봐와. Karena ini adalah hal yang saya lihat bertahun-tahun. 신앙생활 그리 어려운 게 아닙니다. 수고하고 묵은 짐져 내게는 오라. Kehidupan yang beriman tidak begitu susah. Hai orang yang berbeban, datanglah kepadaku, aku akan membawa engkau istirahat. 여러분 꼭 기억해야 돼요. Inilah jawaban dan ingat ini. 세 번째입니다. Yang ketiga, 23절에 ayat 23. 교회는 그의 몸이니 여러분이 몸이라 말이요 만물 안에서 만물을 충만하게 하신 이의 충만이 Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. 이 말이 무슨 말입니까? Apa maksudnya ini? 여러분의 실제 삶 속에서 하나님 그리스도가 주인이 되면 충만한 역사 일어난다. Kalau di dalam kehidupan saudara, kalau Tuhan yang menjadi bos, maka saudara akan selalu dipenuhi akan segala hal. 놓치지 말아야 돼요. Jangan saudara lepaskan berkat ini. 해줍니다. Yang tiga hal. 모르는 사이에 사람은 사단이 주인이 돼 있기 때문에 3 hal kita harus tahu. 다녀도 소용이 없다. Tanpa kita sadari, setan ini sudah menjadi bos. Karena itu ke gereja pun tidak ada gunanya. 하나님 그리스도가 참 주인이 되는 날 나에게는 굉장한 역사가 시작이 됐다. Di hari di mana Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus yang menjadi bos sejati di dalam hati kita, mulai saat itu jawaban mulai akan datang. 이게 뭡니까? 실제로 삶 속에 Dia, 하나님이 주인이. ayat 23 mengatakan, di dalam kehidupan kita secara nyata, dia yang harus menjadi bos. 여러분 신자들 보면요, 우리 자녀 뭐 이렇게 이야기할 때 보면요, 전혀 말씀 다 잊어버려. Kita banyak lihat Kristen ya, dia lupa semua firman-Nya. Jadi bosnya itu sudah berubah lagi setelah ibadah. 아니 사람들이 그 회의할 때 보니까 전혀 다른 사람이 주인이 다른 사람이라. Banyak orang Kristen mengatakan apa, tapi bosnya itu sudah bukan Tuhan. 여러분 세상 딱 나가면 여러분 사업이 하나님의 축복받아 있는데 주인이 다른 사람이야.
Di luar sana, usaha saudara harus diberkati oleh Tuhan, tapi bos dalam usaha saudara bukan Tuhan. Itu bahaya. 주인이 사단이라 큰일 나죠. Kalau usaha saudara yang menjadi bos adalah setan, itu bahaya. 여러분의 사업의 주인이 하나님이시라. Bos di dalam usaha saudara harus menjadi Tuhan Allah. 여러분 인생 Pulihkan ini. 주인이 아니고 하나님이시라. Bos dalam kehidupan saudara bukan iblis, tapi Tuhan Allah. Ubah bos ini. 아직도 지성이니 내 인생은 내 거라는데 아직 그 말을 하나님 모르는 사람이 하는데 그 말을 못 알아 아직 모르고 하는 거예요. Banyak orang dewasa tidak mengerti dan mengatakan bahwa kehidupan saya adalah milik saya. Itu berarti dia tidak tahu. 그래서 내 인생은 내 거다 막 가보지 마, 색 날린다 이러고 있잖아요 지금. Coba lihat Kim Jong Il di Korea Utara sana mengatakan jangan ganggu saya karena aku bisa mengebom. Itu berarti kehidupannya milik dia. 그러고 있잖아요. Dia terus lakukan seperti itu dengan Jepang. 닮은 팔아먹는 버려놓고도 아무 반성하잖아. 왜 우리 일본 내 인생 내 거다 말이야. Jadi banyak orang mengatakan kenapa kehidupan kita diganggu terus. 그래서 전쟁 나는 거예요. Karena ini menjadi kehidupannya kita, peperangan pun terjadi. 우리 인생의 주인이 하나님이십니다. Bos kehidupan kita adalah Tuhan Allah, iya kan? 내 인생이 내가 주인이냐 하나님 주인이냐 두 종류밖에 없어요. Bos di dalam kehidupan kita apakah diri kita atau Tuhan Allah, hanya dua jenis ini saja. 내 거다. 그게 사단에게 잡히는 길이에요. Kalau saudara mengatakan kehidupan ini adalah milik saya, itu berarti bagaimana setan 실제 여러분 삶 속의 주인이 누구냐 하나님. diikat oleh setan. Di dalam kehidupan saudara, siapa bosnya? 진짜 응답 올 겁니다. Saudara coba pikirkan, maka jawaban sejati akan datang. 여러분 이거만 알면 역사하시고. Saudara tidak perlu lakukan sesuatu, tapi kalau saudara tahu ini saja, Tuhan akan mulai berkarya. 여러분이 이제 신앙생활 가운데 이렇게 들키지 마세요. Di dalam saudara melakukan kehidupan beriman, jangan ketahuan oleh setan. 그러니까요. 우리가 얘기해 보면 압니다. Ka- 그렇잖아요. Kalau kita coba berkomunikasi, kita tahu. 5분 10분 얘기하면 안 물어봤는데 이 사람 대학 나왔다 안 나왔다. Dalam 5 menit, 10 menit kalau kita berkomunikasi, saya tahu dia pendidikannya sampai mana. 5분만 얘기하면 알아요. Dalam 5 menit saya bisa tahu. 왜냐면은 초중 고등학교에서는 가르치는 게 딱 한 개밖에 없어요. Karena SD, SMP, SMA, mereka hanya mengajarkan satu hal. Ya kan? 789년에 프랑스 혁명이 났다. 이래 가르쳐. Di tahun 1789 ada revolusi Prancis diajarkan. 789년에 프랑스 혁명이 났다는 설이 있다. Tapi di universitas mengatakan di 1789 ada teori mengatakan ada revolusi Prancis. Tapi itu hanya teori karena itu bisa saja tidak. Tapi seorang teologi, seorang profesor mengatakan seperti ini dan yang lain seperti itu. Banyak pendapat diberitahu. 문학도지 금방. Jadi kita ditanya terus di universitas dan apa fakultas mereka pun kita bisa ketahuan apa fakultasnya. 이게 정확해야 돼요. Kalau dia hanya engineer, dia hanya perlu apa memasang dengan 틀린 의도 맞다는 거예요. benar. Karena itu yang salah pun dia bisa mengatakan 일단 대화 benar. 내지만 넣으면 되니까. Dia hanya dia tidak perlu banyak ngomong, tetapi hanya putar-putar 그게 공학입니다. dan itulah engineer. 그러니까요. 또 보면 또뭐 그래가지고 저 하늘에 꿈을 꾸고 앉아서 그 문학도입니다. 또. Tapi orang-orang yang belajar sosial, mereka selalu membuat puisi. Kenapa saya mengatakan ini? 기도하는 사람이 아니다. 금방 알아요. Saya bisa tahu dengan cepat apakah dia adalah orang yang berdoa atau tidak. 일단 기도하는 사람 하나님 동행하는 사람은요. 그렇게 강한 주장을 안 합니다. Orang yang berdoa dan selalu bersama dengan Tuhan, dia tidak menekankan pendapatnya dengan begitu keras. Karena dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Kita harus nikmati berkat ini. 너와 함께 하겠다. Tuhan mengatakan dia akan bersama dengan kita 그러니까 내가 항상 함께 있어. sampai di akhir dunia. 옛날에 이런 말이 있어요. Ada peribahasa, 간 놈하고 안 간 놈하고 싸우면 안 간 놈이 이긴단 말이 있어요. kalau dua orang yang bertengkar, yang satu pergi ke Seoul dan yang satu tidak, yang tidak pergi yang menang. Kenapa? 서울 안 간 사람은요. 동대문 옆에 식당에도 무조건 빡빡 쓰고 Orang yang tidak pernah ke Seoul mengatakan di tempat Dongdaemun di sebelahnya ada restoran. 사람은 그 식당이 많이 있긴 있더라. 내가 못 봤나? Tapi yang pernah ke Seoul mengatakan, iya saya lihat banyak restoran, tetapi apakah iya atau tidak saya lupa. 식당 뒤에도 있는 거더라. Orang yang malah ke Seoul, dia berpikir, apakah saya tidak sempat melihatnya atau lupa? 안 가봤다 무조건 서 Tapi kalau orang yang tidak pernah ke Seoul, dia terus mengatakan ada gitu saja. 이긴다는 말이에요. Jadi yang tidak pernah ke sana yang malah menang. 그러니까 우리가요. 여러분 진짜 이 기도 축복 누리는 사람은요. 염려와도 괜찮습니다.
Jadi orang yang benar-benar menikmati berkat akan Tuhan, kekhawatiran datang pun tidak apa. Karena kehidupan saudara akan ditanggung oleh Tuhan. Bukan hanya ditanggung saja. 진짜 거꾸로라면 여러분 교회 책임지십니다. Dia benar-benar bertanggung jawab atas gereja saudara. 거짓말을 가지고 내가 주인이 돼가지고 불신자 세상 걸 자꾸 하니까 우리는 계속 어려운 거예요. Tapi karena banyak orang terus berbohong, diri kita yang menjadi bosnya, karena itu kita terus mengalami kesusahan. 여러분은 구원받은 하나님의 자녀라니까. Saudara adalah anak Tuhan yang telah diselamatkan. Iya kan? 하나님의 말씀이 복음 역사가 증가오잖아. Sampai hari ini sejarah membuktikannya. 자, 여러분 아브라함이 됐습니다. Bagaimana dengan Abraham? 하나님의 말씀 붙잡고 나왔습니다만은 주인은 자기라. Dia memang memegang firman Tuhan, tetapi waktu itu dirinya masih menjadi bos. Iya kan? 되는 게 없어. Dia tidak bisa kerjakan apapun. 이상하게 될 듯 안 돼. Kayaknya bisa jadi atau tapi tidak terjadi. Itu adalah cerita Abraham. 아브라함이 주인을 막 Tapi suatu hari Abraham ubah bosnya dia. Ubah bos kehidupannya dia. 18절 단을 쌓기. Kejadian pasal 13 ayat 18, dia membuat mesbah bagi Allah. 큰 축복을 회복한 거예요. Dan inilah bagaimana dia pulihkan berkat yang paling utama. 40년 동안에 애굽에서 대학을 졸업 공부했는데 출세길이 안 열려요. Selama 40 tahun dia di Mesir dan tamat universitas, tapi dia tidak bisa sukses. Siapa dia? Dia Musa. 어느 날 모세가 호렙산 이후로 주의를 받고 Suatu hari Musa setelah kejadian di Gunung Horeb, dia ubah bosnya. Yaitu temukan bos sejati. 주인이 하나님이 되시는 거예요. Yaitu bosnya Musa 가는 곳마다 adalah Tuhan Allah. Dan dimanapun Musa pergi, ada karya Tuhan. 다윗은 이렇게 말했어요. Dan Daud mengatakan seperti ini. 여호와가 나의 목자시기 때문에 Karena 부족함이 없다. Tuhan Allah adalah gembala saya tidak berkekurangan. Ketika dia menjadi raja, dia mengatakan, 목자 때 말이고요. itu pada saat dia gembala. Dia ketika jadi raja, 여호와가 나의 왕이시다. karena Tuhan Allah adalah raja saya. Daud mengatakan ini. 주인이 다른 거요. Jadi bosnya dia itu beda. 그리고 하나님이시다. Bosnya dia bukan setan, tapi Tuhan Allah. 저 전쟁터에 갔을 때는 뭐라고 했습니까? Di tempat peperangan sana, Daud mengatakan, 여호와는 나의 요새요 나의 피할 바이다. Tuhan adalah tempat perlindungan dan persembunyian. Dan di tengah kematian, Daud mengatakan, 폐요 나의 상승. Tuhan adalah perisaiku dan gunung 오늘 여러분 주인 바꾼 날 suci. Saya supaya bos di dalam kehidupan saudara diubah. 안 돼요. Tidak boleh kita yang menjadi bos. 내가 알고 계시는 목사님 한 분은 너무 좋은 사람이에요. Seorang pendeta yang saya kenal, dia begitu baik. 착한 사람이에요. Sangat 그러고 memiliki kepribadian yang baik. 양심적으로 나쁜 짓을 안 하는. Dan dia tidak pernah melakukan kejahatan. 자기는 다방도 안 간대. Dia bahkan tidak pernah ke tempat minum kopi. 이제 쳐다보고 안 간대. Karena dia takut dia menatap wanita lain dan berdosa. 근데 아무 목회가 Tapi pelayanannya itu tidak berjalan. 영화보다 왜안 됩니까? Dia begitu luar biasa, tapi kenapa tidak terjadi? Karena standar semua bagi dia adalah standarnya dia. 이 교회 갈 거냐 저 교회 갈 거냐 또 지가 주인이. Apakah saya harus ke gereja ini atau ke sana? Dia yang menentukan. 어느 대학 갈 건데 어디 맞춰서 가야 돼. Jadi anaknya akan ke universitas, jadi saya ke sana. Dia yang pilih. 우리 아들이 어디 유학 가냐 그게 맞춰서. Dia pergi ke penginjilan ke negara lain pun dia tentukan berdasarkan edukasi anaknya. Apapun yang dia tentukan mengambil keputusan berdasarkan apakah istrinya dia senang atau tidak. 자, 여러분 머리 나쁜 사람 볼 때는 굉장히 훌륭한 사람입니다. 마누라 존중하지, 아들 존중하지, 얼마나 훌륭한. Bagi orang yang biasa, kita lihat dia sebagai orang yang luar biasa karena dia menghormati anaknya dan juga istrinya, mementingkan keluarga. Dia luar biasa bagi seorang wanita. Tapi masalahnya Tuhan Allah bukan menjadi bosnya pendeta itu. Dan dia menderita seumur hidup. 나음까지 보세요. Bukan hanya dia yang menderita, tapi jemaatnya pun menderita. 평생 고생하면요, 교인 평생 같이 고생한다니까. Kalau seorang pendeta menderita, jemaatnya akan menderita seumur hidup. 여러분 장로님이 여러분 주인이 여러분 자신이 돼가지고 맨날 막 이 밑에 심부름하고 있으면 여러분 가족까지 고생해요. Kalau seorang penatua ini menjadikan setan ini menjadi bosnya, kalau gitu keluarganya pun akan menderita. Jadi kita harus mengubah bos kita. 주인이 되면은 막 이게 내 건 줄 알아. 그렇게 알고 있다니까. Jadi banyak orang tidak mengenal setan, tapi mereka berpikir dirinya yang menjadi bosnya. Tapi setan tahu di sinilah masalah itu ada. 우리가 지금 뉴에이지 뭘 가르치면 네가 하나님처럼 된다. Karena itu New Age mengajarkan apa? Kamu pun bisa menjadi Tuhan. Itu teorinya. 사단이 덮쳐. Dan pada saat itulah setan menangkap mereka. 그러니까 신들리는 거 하잖아요. Apa yang dilakukan oleh para
shaman, 그게 종교요. mereka dirasuki oleh hantu. Ini agama. Tapi kita bukan itu. Ubah bos kita. 한 5분만 생각하시려고요. 진짜 응답받는 축복이 시작되길 바랍니다. Coba saudara renungkan ini 5 menit saja. Itu sudah cukup. Ubah bos di dalam kehidupan saudara. 성경 이 부분이 제일 중요하다고. Saya merasa inilah bagian yang paling penting dalam Alkitab. 응답받기 위해서. Untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. 몇 가지 질문이 필요 없어요. Kalau gitu tidak perlu pertanyaan. 저도 어떻게 합니까? 교회분 어떻게 하십니까? 그런 질문할 필요 없어요. Bagaimana saya menginjil ataupun bagaimana memperkembangkan gereja tidak perlu ditanya. 그런 질문 Apa yang saya harus lakukan tidak perlu pertanyaan seperti ini. 바로 응답이 보여요. Karena jawaban itu akan langsung datang. Iya kan? 그리고 불신자 살리는 힘이 생겨요. Dan kita akan memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang tidak percaya. 인정해야 됩니까? 이런 질문 자체가 틀린 거라니까 Bag- 불신자 살리게 돼요. Bagaimana caranya saya berlawanan dengan orang tidak percaya? Ini sudah pertanyaan yang salah karena kita harus menyelamatkan mereka. 받을 사람으로 하나님이 부르셨다. Dan Tuhan telah memanggil saudara sebagai orang-orang yang akan mendapatkan berkat-berkat seperti ini. Saudara harus mengerti. Dapatkan berkat sejati. 특히 세례받으시는 분들. Terutama orang-orang yang akan dibaptis hari 원한 ini. 하나님의 축복이 여러분에게 매일매일 있게 되기를 예수 이름으로 축원합니다. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus supaya berkat yang kekal ini ada bagi saudara setiap harinya. 제가 6개 교회를 돌고 7번째 Saya berkeliling 6 gereja dan ini adalah gereja yang ketujuh dalam kehidupan saya. 설교 듣고 깨달은 게 아니고 보고 깨달았어요. Bukannya saya sadar setelah mendengar firman, tapi saya sadar setelah melihat. 교회의 교역자, 중직자가 주인이 하나님이 아니라 Bagi semua gereja dan semua gembala-gembala yang di gereja, bosnya bukan Tuhan Allah. 당연히 실패할 것이다. Kalau begitu pasti akan gagal. 내가 만약에 목회한다면 잘할 수는 없어도 주인이 하나님이 되기 Kalau misalnya saya menjadi gembala, walaupun saya tidak pintar, tetapi saya mau Tuhan Allah yang menjadi bos. 때문에 주인 하나님이 되시길 바랍니다. Itu yang saya selalu pikirkan. Jadi saya harus supaya dalam kehidupan saudara pun Tuhan Allah yang menjadi bos. Mari kita berdoa. 하나님께 찬양을 Kami memuji Tuhan Allah yang kudus. 오늘 참 구원받은 자가 되게 해 주옵소서. Berkati supaya kami bisa menjadi orang yang mendapatkan keselamatan sejati. 받게 해 주옵소서. Supaya bisa mendapatkan jawaban sejati. 불신자 살리는 신앙인이 되게 해 주옵소서. Supaya kami bisa menjadi Kristen yang menyelamatkan orang tidak percaya. 신앙인이 되게 해 주옵소서. Juga menyelamatkan 함께 하시고 masa ini. 하나님이 주인 되시는 축복을 누리게 해 주옵소서. Berkati supaya kami bisa menikmati berkat di mana Tuhan Allah yang menjadi bos. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.